Masalah mendasar saat ini adalah bahwa antisemitisme tetap berada pada tingkat krisis di Amerika Serikat dan di seluruh dunia. Perguruan tinggi telah menjadi tempat berkembangnya kebencian tertua. Sementara beberapa mahasiswa bahkan takut untuk mengekspresikan identitas mereka sebagai Yahudi, yang lain justru berani tampil. Apakah isu antisemitisme sedang dijadikan senjata di pendidikan tinggi Amerika? Dan jika iya, oleh siapa? Setelah adanya putusan mengejutkan terhadap Universitas Harvard dan seorang whistleblower DOJ yang diduga, masa depan hak-hak sipil Yahudi di kampus sedang dipertaruhkan. Kita akan membahasnya hari ini. Saya Ilana Maizel Diamond, dan ini adalah Basic Law. Hari ini kita ditemani oleh Ken Marcus, pendiri, ketua, dan CEO dari Brandeis Institute, dan juga pernah menjabat di beberapa posisi publik lainnya, termasuk mantan asisten Amerika Serikat, Sekretaris Pendidikan untuk Hak Sipil. Ken, selamat datang di acara ini. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Senang bisa bersama Anda, Alana. Senang Anda bisa hadir. Jadi, mari kita langsung mulai saja. Ada putusan kontroversial dan berpotensi sangat signifikan yang keluar dari pengadilan distrik di Massachusetts terkait kasus yang diajukan terhadap Harvard oleh DOJ. Bisakah Anda memberi kami sedikit lebih banyak tentang keputusan ini yang telah menjadi berita dalam beberapa hari terakhir, latar belakang faktanya, lalu keputusan dan alasannya, serta mengapa ini sangat penting? Tentu, saya akan dengan senang hati menjelaskannya, Alana. Apapun yang melibatkan Harvard pasti akan kontroversial dan berpotensi penting. Ini adalah keputusan pengadilan distrik federal. Ini bukan keputusan pengadilan banding. Keputusan ini tidak mengikat pengadilan di masa depan. Namun, ini berasal dari seorang hakim federal dalam sebuah kasus yang mendapat perhatian besar karena melibatkan gugatan hak sipil Departemen Kehakiman terhadap Universitas Harvard terkait antisemitisme. Gugatan Departemen Kehakiman sebagian besar identik dengan gugatan yang diajukan oleh organisasi saya, Brandeis Center, terhadap Universitas Harvard beberapa tahun yang lalu. Kasus kami berhasil karena kami mendapatkan putusan yang menguntungkan dari Hakim Stearns di Pengadilan Distrik Federal di Boston, dan akhirnya mencapai penyelesaian dengan Universitas Harvard dengan syarat yang sangat menguntungkan. Kasus ini muncul di hadapan hakim yang sama persis, Hakim Stearns, yang menolak gugatan Departemen Kehakiman. Dan alasan utama penolakannya adalah karena Departemen Kehakiman dianggap terlalu terlambat mengajukan gugatan. Dan selama masa jeda itu, antara penyelidikan yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan dan Layanan Masyarakat dan pengajuan gugatan, Departemen Kehakiman hanya dapat mengidentifikasi beberapa insiden tambahan antisemitisme. Dan dari situ, hakim mengatakan bahwa masih bersifat spekulatif apakah masih ada masalah antisemitisme yang berlanjut di Harvard. Bisakah Anda memberikan? Hanya agar semua orang di sini mengingat beberapa contoh nyata dari pelecehan dan kekerasan yang dituduhkan, di mana institusi tidak menangani masalah tersebut dengan baik. Nah, ada satu mahasiswa sekolah bisnis yang diduga mengalami kekerasan fisik. Ada 3 mahasiswa di Kennedy School yang dicegah untuk membahas isu Israel sebagai demokrasi Yahudi. Ada tuduhan pelecehan yang meluas selama periode waktu yang cukup lama dan melibatkan banyak orang. Ada beberapa ujaran permusuhan seperti slogan, From the River to the Sea, tetapi juga ada sejumlah besar tindakan antisemit. Baik, jadi pada titik ini, Hakim Stearns yang mengizinkan kasus Anda untuk terus berjalan dengan sukses, kembali ke pemerintah dan berkata, sudah terlambat. Idenya, ini adalah kasus Title VI. Jadi gagasan bahwa Harvard harus dicabut pendanaan federalnya karena membiarkan diskriminasi di kampusnya sudah tidak lagi Layak untuk diputuskan. Ya, jadi perlu diingat sebelumnya, Departemen Kehakiman sempat mencoba bergerak sangat cepat, memotong beberapa prosedur, dan membekukan pendanaan untuk Harvard. Dan seorang hakim pengaduan distrik federal yang lain mengatakan itu terlalu cepat. Anda harus melalui prosesnya. Kali ini, Departemen Kehakiman dan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan telah melalui prosesnya. Dan sekarang mereka mengatakan prosesnya terlalu lambat. Karena rentang waktu antara kejadian yang diduga terjadi dan pengajuan di pengadilan terlalu lama. Ya, jika kedua keputusan itu tetap berlaku, maka seseorang tidak akan pernah bisa memenangkan kasus Departemen Kehakiman yang sukses berdasarkan Title VI di Pengadilan Distrik di Massachusetts, baik yang melibatkan antisemitisme maupun hal lainnya. Departemen Kehakiman selama beberapa dekade telah sangat jarang membawa kasus hak sipil, terutama yang melibatkan antisemitisme. Sekarang ketika mereka melakukannya, pengadilan menahannya dan menerapkan standar yang, jika digunakan secara konsisten, akan mencegah hampir semua jenis penegakan hak sipil lainnya oleh Departemen Kehakiman.
Jadi menurutmu apa yang mendasari itu? Karena sepertinya ketika kamu mengajukan gugatan pribadi, di sana kamu tahu itu bisa saja berjalan. Iya, ini belum tentu akan memengaruhi gugatan pribadi seperti yang kami ajukan, meskipun ini akan berdampak pada pengaduan yang diajukan ke lembaga penegakan federal seperti Departemen Pendidikan, Kesehatan, dan Layanan Kemanusiaan, Komisi Kesempatan Kerja Setara. Saya pikir putusan itu sangat membingungkan, menerapkan standar yang salah, standar yang seharusnya berlaku untuk jenis kasus lain, tapi bukan untuk kasus ini. Mungkin ada rasa frustrasi tertentu di Boston terhadap pemerintahan Trump. Hal ini diungkapkan secara cukup jelas oleh Hakim Pengadilan Distrik Federal lain di pengadilan yang sama, Hakim Barrows, dalam putusan berbeda yang melibatkan pihak-pihak yang sama. Jadi mungkin ada keengganan umum untuk mendengar lebih banyak dari pemerintah federal tentang Harvard saat ini. Saya rasa itulah maksudnya, tapi sulit membayangkan keputusan ini akan bertahan jika dibawa sampai ke Mahkamah Agung. Apakah menurutmu itu bisa terjadi? Saya rasa Departemen Kehakiman seharusnya mengajukan banding. Saya tidak tahu bagaimana pengadilan sirkuit pertama akan menanganinya. Tapi jika Departemen Kehakiman mendapatkan keputusan yang tidak menguntungkan dari pengadilan sirkuit pertama, maka saya rasa kasusnya akan dibawa ke Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung seharusnya menyidangkannya, dan Departemen Kehakiman akan menang. Jadi, supaya jelas, Anda berpikir bahwa keputusan ini bisa berdampak jika tetap seperti ini, tapi kecil kemungkinannya akan tetap seperti itu. Ya, untuk sementara waktu. Ini tidak bagus untuk kasus-kasus yang diajukan di Pengadilan Distrik Federal di Boston. Dan ada banyak perguruan tinggi serta universitas yang berada di Massachusetts dan New England. Jadi ini bukan hal sepele. Putusan tersebut juga akan dikemukakan meskipun tidak secara resmi mengikat di pengadilan-pengadilan di seluruh negeri. Jadi misalnya, saya memperkirakan itu akan digunakan melawan Departemen Kehakiman di UCLA. Itu dia. Lebih dari kasus itu. Ketua Andrea Lucas dari Komisi Kesempatan Kerja Setara, IEOC, mengajukan pengaduan terhadap UCLA pada saat adanya perkemahan itu. Pada akhir 2023 dan awal 2024. Setelah serangan Hamas pada 7 Oktober. Dan gelombang protes yang melanda kampus-kampus Amerika serta cukup intens di UCLA. Lucas melihatnya pada saat itu. Dia adalah seorang komisaris, dan dia ketika menerima penyelidikan dari EEOC. Penyelidikan itu menghasilkan temuan pelanggaran oleh UCLA pada saat itu. Masalah tersebut kemudian dirujuk ke Departemen Kehakiman. Dan Departemen Kehakiman mengikuti prosedur di bawah Title 7 yang berlaku di tempat kerja dan mengajukan di Pengadilan Distrik Federal. Mereka mengikuti semua prosedur yang memakan waktu beberapa tahun. Jika pengadilan distrik di Los Angeles setuju dengan Hakim Stearns di Boston, mereka mungkin akan mengatakan itu tidak cukup. Bahwa pemerintah menemukan pelanggaran yang gagal diperbaiki oleh universitas dan bisa saja membatalkan kasus tersebut. Saya tidak berpikir itu akan terjadi, tapi itulah risikonya. Bisa Anda ceritakan sedikit lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi di UCLA? Di UCLA, kami melihat adanya perkemahan protes besar, dan baik mahasiswa Yahudi maupun warga Amerika Yahudi lainnya dicegah untuk melintasi kampus. Mereka mengklaim bahwa mereka tidak diizinkan melewati perkemahan dan pergi ke kelas kecuali mereka membuat pernyataan yang menolak dan mengutuk negara Israel. Seorang hakim pengadilan distrik federal dalam sebuah kasus sebelumnya sudah mengindikasikan bahwa hal ini tampak seperti pelanggaran hukum, meskipun belum ada keputusan akhir yang dibuat. Sekarang ada berbagai macam litigasi yang sedang berlangsung di UCLA, dan beberapa di antaranya bisa terancam jika pengadilan di Los Angeles setuju dengan yang di Boston. Lalu bagaimana dengan kasus-kasus yang sudah ada dan sudah diselesaikan? Jadi misalnya, Universitas Columbia memiliki ratusan juta dolar hibah yang dibekukan pada Columbia tahun 25 oleh pemerintah federal karena standar yang saat ini diterapkan oleh Hakim Stearns. Apakah jenis kasus seperti itu berisiko dibuka kembali atau? Ironisnya tidak. Di awal pemerintahan, pemerintah federal bertindak sangat tegas dan keras. Membekukan dana dan mengambil tindakan yang sangat kuat dan tegas. Dan itu tampaknya tidak sepenuhnya mengikuti semua langkah yang diperlukan.
Pemerintah federal sekarang dikritik karena hal itu, tetapi faktanya mereka mampu mencapai penyelesaian yang sangat signifikan pada saat itu. Sejak saat itu, pemerintah cenderung bergerak lebih ke arah investigasi tradisional dengan mengikuti aturan yang lazim. Sekarang ketika mereka mengikuti prosedur yang lazim, yang panjang dan berbelit, mereka justru menghadapi masalah ini dengan pengadilan di Boston. Keberatan ini bukan ditujukan pada kasus-kasus mereka yang sebelumnya, melainkan pada kasus-kasus yang sekarang mereka tangani sesuai aturan yang lazim. Mengerti. Dan jika Anda kembali ke pemerintahan dan memikirkan strategi litigasi, mengingat perkembangan ini, bagaimana Anda akan memikirkannya? Pasti sangat membuat frustrasi. Pejabat penegak hak sipil federal harus memahami bahwa mereka sekarang sedang dikritik keras dari berbagai pihak. Mereka mendapat kritik keras dari Kongres, termasuk dari anggota Kongres yang berpotensi menjadi ketua jika kendali Kongres berubah. Mereka setia dan Sudah juga sepi. pelapor pelanggaran. Lebih spesifik. Sebagai contoh, anggota Demokrat paling senior di Komite Kehakiman DPR baru saja mengirimkan surat yang sangat tegas minggu ini, menuduh pemerintahan Trump pada dasarnya hanya akal-akalan, dan menyebutkan beberapa pengacara tertentu, termasuk pengacara karir, karena pada dasarnya mengada-ada investigasi antisemitisme ini. Jika Anda terlibat dalam penegakan hak sipil federal, Anda sedang mendapat kritik dari berbagai pihak, terkadang dengan kata-kata yang sangat pribadi, bahkan jika Anda adalah seorang pengacara karir. Itu menciptakan tekanan yang sangat besar, terutama ketika dikombinasikan dengan keputusan pengadilan dan beberapa media. Dibutuhkan keberanian besar dan mental yang sangat kuat untuk terus maju dan fokus pada pekerjaan. Tapi saya pikir itulah yang harus dilakukan. Saya pikir para pejabat penegak hak sipil federal harus terus fokus pada masalah antisemitisme yang terus berlanjut dan signifikan. Meskipun mereka menghadapi serangan dari anggota Kongres, dari para pelapor pelanggaran, dari pengadilan dan tempat lainnya. Dan Anda akan menyarankan, seperti yang Anda katakan, menggunakan aturan yang biasa atau jenis penegakan hukum yang tampaknya lebih efektif, tetapi agak lebih kontroversial yang mereka gunakan pada awalnya. Saya rasa cerdas jika para pengacara lembaga sekarang menangani kasus antisemitisme melalui proses formal yang tersedia. Saya juga berpikir bahwa sangat baik bahwa ada lebih banyak proses seperti ini yang sedang digunakan, tidak hanya di Departemen Pendidikan, seperti pada tahun-tahun sebelumnya, tetapi juga di lembaga-lembaga lain yang sebelumnya tidak terlibat, seperti kesehatan dan layanan kemanusiaan, seperti Komisi Kesempatan Kerja Setara, seperti Departemen Kehakiman, bahkan. Saya pikir ini berguna dan patut disambut bahwa juga telah ada upaya yang terkoordinasi dan tegas untuk menarik perhatian universitas. Saya pikir itu harus terus dilakukan, tetapi dengan memperhatikan persyaratan hukum. Oke. Saya rasa tadi saya mungkin memotong Anda saat kamu mulai menyebutkan seorang whistleblower. Jadi, ada seorang pengacara bernama Haley Van Aram sepertinya, yang sudah bekerja di bagian hak sipil DOJ selama sekitar 1 dekade. Dan dia muncul dan mengatakan bahwa tindakan federal yang diambil terhadap Brown dan universitas lain seperti Columbia pada dasarnya dilakukan baik dengan jadwal yang dipercepat atau bertentangan dengan bukti atau beberapa klaim lainnya di sini. Bisakah Anda ceritakan sedikit lebih banyak tentang hal ini dan bagaimana Anda memandang episode ini dan potensi efek berantainya, mengingat Anda tahu jenis tekanan yang sedang Anda gambarkan? Jadi saya akan mengatakan bahwa memang disayangkan tapi benar bahwa pengacara hak sipil karir yang tidak puas bukanlah berita atau seharusnya bukan berita selama pemerintahan Partai Republik. Biasanya, kita melihat bahwa Departemen Kehakiman dan lembaga-lembaga lainnya sebagian besar diisi oleh pengacara yang tidak memiliki prioritas, posisi, dan nilai-nilai yang sama dengan pemerintahan Partai Republik dan cenderung merasa tidak nyaman dengan hal tersebut. Apa yang kita lihat dalam apa yang disebut gugatan whistleblower adalah serangkaian keberatan. Bahwa para pengacara karir ditugaskan untuk menangani hal-hal yang tidak ingin mereka lakukan, dengan jadwal yang menurut mereka terlalu cepat, dan rekomendasi mereka diabaikan oleh atasan mereka.
Hal itu sebenarnya cukup umum terjadi di pemerintahan federal, dan sebenarnya juga tidak jarang terjadi di tempat lain. Kadang-kadang orang harus melakukan pekerjaan yang tidak ingin mereka lakukan. Kadang-kadang mereka harus melakukannya dengan jadwal yang lebih mendesak daripada yang mereka inginkan. Dan jika atasan mereka mengesampingkan pendapat mereka, biasanya hal itu tidak menarik perhatian Kongres. Namun, keluhan ini memang sesuai dengan narasi yang digunakan para kritikus pemerintahan Trump untuk menentang pemerintahan Trump secara politik. Itu hanyalah politik yang biasa, jadi mungkin tidak mengherankan bahwa seorang anggota Kongres yang terkenal telah mengambil pengaduan whistleblower ini, dan pada dasarnya membesar-besarkannya, menggunakannya sebagai dasar tuduhan bahwa pemerintahan Trump melakukan kesalahan. Saya agak bertanya-tanya apakah ada upaya yang lebih besar untuk membangun semacam kesetaraan moral di sini. Saya akan menambahkan apa yang baru saja Anda bicarakan tentang whistleblower itu dan perhatian yang didapatkan oleh cerita ini. Faktanya, ada juga gugatan di Kolombia, bukan oleh mahasiswa Yahudi yang menuduh antisemitisme, tetapi oleh warga Palestina atau mahasiswa yang mengidentifikasi diri dengan perjuangan Palestina, yang menuduh bahwa mereka telah didiskriminasi. Jadi ada semacam upaya litigasi yang meniru kasus sebelumnya. Saya jelas tidak akan mengambil posisi tentang bagaimana itu sebaiknya berkembang. Tapi menurut saya, semua hal ini sepertinya terjadi secara bersamaan dalam waktu yang cukup singkat. Dan saya ingin mendengar pendapat Anda. Apakah ada semacam upaya untuk mencoba menciptakan kesetaraan moral dan dengan demikian melemahkan, Anda tahu, gugatan-gugatan lain yang diajukan oleh mahasiswa Yahudi dan pemerintah atas nama mereka? Masalah mendasar saat ini adalah bahwa antisemitisme tetap berada pada tingkat krisis di Amerika Serikat dan di seluruh dunia. Mungkin tidak ada camp-camp protes di kampus-kampus perguruan tinggi, tetapi kita melihat kekerasan di jalanan. Kita melihat serangan terhadap sinagoga. Kita melihat institusi, pendidikan dasar dan menengah, dalam situasi yang lebih buruk dari sebelumnya, dan masalah di sektor lain seperti layanan kesehatan dan serikat pekerja. Yang perlu dilakukan sekarang adalah terus fokus secara intens untuk mengungkap, melawan, dan menghilangkan antisemitisme ini. Ada beberapa orang yang mencoba mengalihkan perhatian kita yang sedang berjuang melawannya dengan berbagai cara. Itu mungkin berupa upaya politik dari para pengkritik pemerintahan saat ini. Bisa juga berupa upaya hukum dari para aktivis anti-Israel. Mereka semua harus dikalahkan, dan fokusnya harus pada langkah ke depan. Terkait kasus Kolombia, sebenarnya ada dua bagian dari kasus itu. Para penggugat Kolombia mengklaim bahwa mereka adalah mahasiswa Kolombia yang diserang secara fisik karena mereka Muslim dan karena mereka orang Palestina. Jika itu benar, mereka harus mendapat kesempatan untuk didengar di pengadilan. Sangat mungkin ada tempat yang mengalami baik antisemitisme maupun diskriminasi terhadap Muslim. Dan semuanya itu buruk. Kita harus memberikan perlindungan yang setara untuk semua orang. Tapi gugatan yang sama juga digunakan untuk mencoba melemahkan upaya melawan antisemitisme. Itu harus dilawan. Itu harus dilawan karena memang tidak ada kesetaraan dan tidak ada hubungannya satu sama lain. Dan yang kita butuhkan, baik untuk komunitas maupun pemerintah federal dan pengadilan, adalah tetap fokus pada tujuan utama, yaitu memberantas kejahatan antisemitisme yang telah menyebar dari kampus-kampus ke sektor lainnya. Apakah menurutmu hal itu memang berasal dari kampus-kampus dan menyebar dari sana? Jadi di Amerika Serikat, kita telah melihat hal itu masuk ke masyarakat Amerika melalui berbagai saluran, seperti kampus-kampus dan juga mungkin internet serta media digital. Dan kemudian dari area-area tersebut, hal itu jelas menyebar. Kampus-kampus telah menjadi inkubator bagi kebencian tertua. Dan kita melihat kampus-kampus melatih guru-guru, tingkat taman kanak-kanak hingga kelas 12. Dalam propaganda anti-Zionis, menyebarkan antisemitisme ke sekolah-sekolah di seluruh negeri. Kita juga melihat jenis antisemitisme kampus yang beraliran kiri dan anti-Zionis menyebar melalui serikat pekerja dan lainnya. Bisakah Anda jelaskan sedikit lebih banyak tentang apa yang muncul di tingkat taman kanak-kanak hingga kelas 12 dan melalui serikat pekerja atau organisasi lainnya? Di lembaga pendidikan taman kanak-kanak hingga kelas 12, sekarang kita melihat tingkat antisemitisme yang mirip dengan apa yang kita lihat di kampus-kampus perguruan tinggi beberapa tahun lalu. Ini memang belum sampai pada tingkat pendidikan tinggi, tapi jelas jauh lebih buruk daripada yang pernah kita lihat sebelumnya. Bentuknya pun beragam. Sebagian di antaranya adalah siswa SMA yang meniru perilaku kakak-kakak mereka, meneriakkan slogan "From the river to the sea" saat aksi keluar kelas.
Sebagian lagi melibatkan kurikulum yang disetujui, seperti kurikulum Liberated Ethnic Studies di beberapa kelas di California yang memandang identitas Yahudi dan Israel secara sempit dan negatif. Sebagian lagi melibatkan serikat guru yang menyebarkan sikap anti-Israel dan materi pendidikan yang bahkan lebih buruk daripada apa yang diterima oleh beberapa distrik sekolah ini. Jadi, ini adalah berbagai bentuk antisemitisme, beberapa di antaranya disebarkan oleh para guru sendiri dan serikat mereka. Dan apakah ini terjadi secara nasional atau ada beberapa wilayah yang paling parah? Jadi kami melihatnya di seluruh negara bagian California, dan faktanya Brandeis Center sedang menggugat negara bagian California karena menyebarkan antisemitisme di seluruh sekolahnya. Kami juga telah melihatnya dari Georgia hingga Massachusetts dan New York. Dan kami memiliki kasus di semua tempat tersebut. Dan kami juga melihatnya muncul di tempat-tempat lain. Ini jelas merupakan masalah nasional. Dan pemerintah federal juga menangani institusi-institusi tersebut atau hanya fokus pada pendidikan tinggi? Pemerintah federal jauh lebih fokus pada pendidikan tinggi. Kami mendesak Kongres untuk mengadakan sidang dengar pendapat tentang antisemitisme di jenjang TK hingga SMA. Dan faktanya, Dewan Perwakilan Rakyat telah mengadakan beberapa sidang, tetapi jumlahnya tidak sebanyak itu. Kami juga telah mengajukan beberapa pengaduan ke lembaga penegakan federal, dan beberapa di antaranya telah ditindaklanjuti dengan penyelidikan, meskipun jelas kami tidak mendapatkan tingkat perhatian yang sama. Ketika berbicara tentang serikat guru, kami baru saja mengajukan pengaduan besar terhadap serikat guru terbesar di negara ini, yaitu Asosiasi Pendidikan Nasional. Dan keluhan itu sekarang sedang diselidiki dengan sangat intens oleh para penyelidik federal. Kamu adalah orang yang berperan penting dalam menyempurnakan dan merevisi cara hukum hak sipil diterapkan kepada orang Yahudi di kampus. Silakan jika ingin mengatakan satu atau dua kalimat tentang itu. Tapi saya hanya akan mengatakan bahwa intinya ini tentang memperluas definisi tentang siapa itu orang Yahudi untuk tujuan hak sipil agar sesuai dengan yang seharusnya. Saya mengikuti topik ini dengan penuh minat, dan saya terus-menerus bertanya-tanya. Anda tahu, hukum mencoba memberikan sanksi kepada institusi karena tidak mengambil tindakan ketika seharusnya mereka bertindak, misalnya. Namun, hukum belum menyentuh masalah mendasar dari budaya di kampus atau para dosen di kampus. Masih banyak hal yang legal, namun tetap memicu masalah yang sedang kita bicarakan secara budaya. Bisakah Anda ceritakan apa yang Anda lakukan saat bekerja di pemerintahan federal dan seberapa penting hal itu bagi litigasi saat ini? Dan juga, di mana sebenarnya efektivitas hal tersebut benar-benar berhenti. Tentu saja ada banyak hal di sana. Ini dimulai lebih dari 20 tahun yang lalu, pada masa pemerintahan George W. Bush. Saya ditugaskan untuk menangani penegakan hak sipil yang berkaitan dengan pendidikan. Pada saat itu, mahasiswa Yahudi tidak dianggap dilindungi oleh Bab 6 dari Undang-Undang Hak Sipil tahun 1964, yang merupakan undang-undang utama di bidang ini. Dan karena alasan itu, ketika mahasiswa Yahudi mengajukan keluhan ke lembaga yang berwenang, keluhan-keluhan tersebut secara rutin ditolak. Saya mengembangkan kebijakan di mana pemerintah federal sekarang menyatakan bahwa untuk kelompok Yahudi atau kelompok etno-religius lainnya, jika suatu kelompok memiliki latar belakang etnis atau leluhur yang sama dan juga keyakinan yang sama, fakta bahwa kelompok tersebut memiliki keyakinan yang sama tidak dapat menggugurkan yurisdiksi lembaga tersebut. Dengan kata lain, Yahudi adalah kelompok agama, tetapi juga kelompok etnis dan suatu bangsa. Dan karena kita memiliki identitas sebagai satu kaum, kita memiliki hak atas perlindungan hak sipil, serupa dengan kelompok lain seperti Afrika Amerika, Hispanik, atau Arab Amerika. Itu adalah kebijakan baru sekitar 20 tahun yang lalu, tetapi sekarang telah diterima secara luas oleh setiap pemerintahan presiden sejak saat itu. Anda bertanya soal strateginya. Pada awalnya, semua kasus kami berfokus pada institusi seperti Harvard dan MIT dan Berkeley yang membiarkan terciptanya lingkungan yang bermusuhan terhadap mahasiswa Yahudi. Berdasarkan gagasan bahwa kita seharusnya tidak perlu melawan setiap insiden, tetapi justru meminta pertanggungjawaban seluruh institusi agar mereka menangani masalah di masa depan. Kami masih menempuh langkah itu, tetapi kami juga menindak sebagian pelaku pelanggaran dan beberapa organisasi yang meracuni budaya.
Jadi kelompok-kelompok seperti Students for Justice in Palestine atau Turtle Island Liberation Front atau People's City Council yang kami tuduh bertanggung jawab atas beberapa masalah di kampus-kampus dan lainnya. Kami juga mengejar mereka sejauh mereka melanggar hukum federal dan negara bagian. Hukum adalah kunci perubahan sosial di Amerika, tetapi hukum tidak bisa berjalan sendiri. Perlu ada peningkatan kesadaran publik, perlu ada pendidikan, perlu ada aktivisme. Kami mencoba memasukkan hal itu ke dalam pendekatan kami sehingga ketika kami mengajukan gugatan, kami juga memanfaatkannya melalui media untuk meningkatkan kesadaran. Di Capitol Hill, di lembaga eksekutif, di ibu kota negara bagian, dan di masyarakat umum. Karena kami percaya bahwa tanpa hukum Anda tidak bisa mewujudkan perubahan. Tetapi hukum saja tidaklah cukup. Pada dasarnya, apa yang sedang coba dilakukan pemerintah federal saat ini dengan gugatan-gugatannya adalah mengancam, membujuk, atau menghukum institusi-institusi yang menerima dana federal agar mereka bertindak dengan cara tertentu. Jadi, saya ingin benar-benar membahas pentingnya pendanaan federal bagi institusi-institusi ini, yang tentu saja memiliki warisan besar dan dana abadi yang sangat besar, serta mengapa hal itu merupakan atau bisa menjadi alat yang efektif yang digunakan oleh pemerintah federal. Dan kemudian pertanyaan kedua sebenarnya berkisar pada fakta bahwa pemerintahan bisa berganti. Jadi, Anda tahu, sebuah institusi, jika memang layak mendapatkan sanksi dan dikenai sanksi oleh satu pemerintahan, pendanaannya bisa saja dengan mudah dipulihkan beberapa tahun kemudian oleh pemerintahan berikutnya. Apakah hal itu, dalam beberapa hal, melemahkan efektivitas tindakan pemerintah federal? Para pemimpin universitas seperti para pemimpin perusahaan di Amerika cenderung berpikir jangka pendek. Jika seorang presiden universitas berpikir bahwa akan ada pukulan finansial yang menghancurkan tahun ini, hal itu tidak akan menghibur mereka. Beberapa tahun kemudian, mungkin akan ada lebih banyak tahun baik untuk institusi mereka, karena mereka memikirkan bagaimana para wali amanat mereka akan merespons saat ini juga. Pendanaan adalah kunci bagi hak-hak sipil dalam pendidikan. Orang-orang mengeluh, kenapa pemerintahan Trump menahan pendanaan untuk universitas? Nah, begitulah prosesnya berjalan, dan saya akan memberitahu Anda mengapa proses itu berhasil. Pada tahun 1960-an, ketika Kongres pertama kali mengembangkan Undang-Undang Hak-Hak Sipil Utama yang masih kita gunakan sampai hari ini, anggota Kongres menyadari bahwa konstitusi tidak mengizinkan mereka memberikan pembatasan apapun yang mereka inginkan pada universitas atau sekolah negeri. Dan perlu diingat bahwa pada saat itu, fokus utama mereka adalah segregasi rasial di sekolah dasar dan menengah, dan semua isu lainnya dianggap sebagai hal yang sekunder. Jadi pertanyaan yang mereka hadapi adalah, bagaimana kita bisa merancang undang-undang yang benar-benar berdampak pada segregasi, dan secara umum, penegakan hak-hak sipil, serta dapat bertahan di pengadilan. Dan mereka menemukan sebuah ide yang cukup cerdik, yaitu sebagai berikut. Kami tidak hanya akan memberitahu sekolah negeri atau universitas bahwa mereka harus mematuhi aturan hak-hak sipil. Kami akan melakukan dua hal. Pertama, kami akan mengatakan jika Anda menerima dana federal, akan ada persyaratan yang harus dipenuhi. Pada dasarnya, sebagai syarat untuk menerima pendanaan tersebut, Anda harus setuju untuk mematuhi persyaratan hak-hak sipil. Lalu, yang kedua, kita akan mulai mengucurkan dana pajak dalam jumlah besar ke pendidikan di setiap jenjang. Begitu besar, sehingga lembaga pendidikan menjadi bergantung padanya. Dan tidak mau mengatakan bahwa mereka tidak akan menerima persyaratan yang menyertainya. Saat ini, jika sebuah universitas riset besar berkata, kami tidak ingin berurusan dengan interpretasi pemerintahan saat ini terhadap undang-undang hak sipil. Mereka bisa menghindari banyak, jika tidak semuanya, hanya dengan mengatakan, kami tidak akan mengambil uangnya. Dan ada beberapa institusi Kristen yang lebih kecil yang tidak mau menerima uang federal karena prinsip. Tapi universitas riset besar telah menjadi sangat bergantung pada uang itu, sehingga mereka sama sekali tidak akan mengambil keputusan seperti itu. Menurutmu, kasus-kasus besar apa yang sedang mengemuka terkait penegakan hak sipil terhadap perguruan tinggi dan universitas? Dalam beberapa hal, kasus terbesar saat ini adalah Stand With Us melawan Institut Teknologi Massachusetts. Itu merupakan pukulan besar bagi komunitas Yahudi. Dan jika Mahkamah Agung memutuskan untuk meninjau, itu bisa menjadi peluang untuk membatalkan putusan itu.
Ada banyak kasus lain yang sedang dimenangkan. Bisakah Anda menjelaskan sedikit lebih lanjut tentang itu? Saya tidak bisa, dan saya harus mengatakan bahwa itu cukup teknis. Ini bukan seperti yang orang-orang kira. Misalnya, itu bukan kasus kebebasan berbicara. Itu bukan masalahnya. Masalah di MIT pada dasarnya adalah apakah universitas telah merespons dengan tepat terhadap antisemitisme yang sudah mereka ketahui. Istilah yang digunakan adalah ketidakpedulian yang disengaja. Apakah universitas dengan sengaja bersikap tidak peduli terhadap apa yang terjadi di depan mata mereka? Karena standar tersebut diterapkan oleh pengadilan, kemungkinan besar tidak benar. Saya percaya itu tidak benar. Tapi apakah Mahkamah Agung akan menganggap masalah ini layak mendapat perhatian dan peninjauan mereka adalah pertanyaan yang sedang kita pantau saat ini. Pada saat yang sama, kita melihat kasus-kasus penting dari UCLA hingga MIT dan di seluruh negeri. Meskipun mereka tidak mendapatkan perhatian yang sama di media berita, seperti mungkin setahun atau 2 tahun yang lalu, banyak dari kasus tersebut tetap penting. Dan yang sama pentingnya dengan keputusan-keputusan tersebut adalah penyelesaiannya. Kami mendapatkan perjanjian penyelesaian penting di tempat-tempat seperti Reed College yang membawa perubahan besar dalam cara perguruan tinggi ini beroperasi. Semua itu sedang terjadi. Saat ini, meskipun saya tidak akan menyebutkan nama institusinya, saya akan memberitahu Anda bahwa para pengacara Brandeis Center sedang bernegosiasi dengan beberapa institusi saat ini, termasuk universitas besar maupun perguruan tinggi kecil. Tapi bentuk-bentuk penyelesaian yang muncul dalam penyelesaian itu seperti apa sifatnya? Jadi, Itu bervariasi, tapi biasanya perjanjian yang lebih kuat akan memiliki beberapa komponen. Perjanjian yang baik mengharuskan institusi menggunakan definisi kerja Aliansi Peringatan Holocaust Internasional tentang antisemitisme, bukan hanya untuk tujuan pendidikan, tetapi juga untuk menilai perilaku. Mereka menegaskan bahwa serangan terhadap Zionis harus dianggap sebagai pelanggaran hak sipil, dan bahwa Zionisme bukan hanya perspektif politik, tetapi juga merupakan aspek identitas Yahudi bagi banyak orang Yahudi. Mereka mungkin memiliki komponen yang membentuk pemantau independen, atau setidaknya semacam pemantau, untuk memastikan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut dipatuhi. Mereka mungkin membuat posisi baru seperti koordinator Title SES dengan fokus pada isu-isu antisemitisme. Seringkali mereka juga akan mengadakan pelatihan tentang antisemitisme dan anti-Zionisme. Biasanya harus ada paket yang komprehensif dan harus ada komponen khusus yang berkaitan dengan apapun yang terjadi di perguruan tinggi atau universitas tertentu. Saya akan mengatakan bahwa ada beberapa kabar baik. Jadi pertama, perlawanan sekarang lebih kuat dari sebelumnya. Brandeis Center sekarang beberapa kali lebih besar dibandingkan pada tanggal 7 Oktober. Dan ada banyak organisasi lain yang juga berjuang. Kedua, menurut saya, perguruan tinggi dan universitas memang belum melakukan pekerjaan yang sempurna, tetapi mereka sekarang jauh lebih baik dalam menanggapi antisemitisme dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Upaya yang dilakukan oleh organisasi Yahudi seperti milik kami, oleh pejabat federal yang menangani penegakan aturan, dan oleh Kongres, jelas memberikan dampak. Dan yang ketiga, meskipun beberapa mahasiswa takut untuk bahkan mengekspresikan identitas mereka sebagai Yahudi, yang lain justru berani tampil dan bersuara. Dan kita melihat generasi baru pemimpin Yahudi, termasuk beberapa yang masih sangat muda, bahkan siswa sekolah menengah, dan tentu saja mahasiswa yang berani tampil dan berjuang. Itulah yang perlu kita lihat. Dan itulah yang akan membalikan keadaan jika memang ada yang bisa. Ya, saya berharap kamu dan banyak orang lainnya sukses besar dalam memajukan misi ini. Dan terima kasih sekali lagi sudah datang ke acara ini. Terima kasih Alan, senang sekali bisa hadir.